Saya sering ditanya orang, Gus zakat itu apa dikene panitia masjid tak dilakoni dhewe. Nah, kowe takok dengki apa takok api-apian namanya. Nah, kowe dengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apa ning masjid. Ben sifat dengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan nggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponakan misanan kan sudah enggak tanggungan, enggak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawewu. Itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes ora kemoto lah sementing sak desa keduman. Kayak manuk doro ra Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini dengerin nih, yang ada di Mu'in di Anam. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame berokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran bobo ya ora lah. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Ambek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritani ngeten ya, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jarake iso bayangno zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat tuh ono pantese. Tapi kalau ambil sekarang di masjid-masjid itu kangelan toh, tengok-tengok berokokan, terus ono sing nyugoi kopi, terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ono kiai Mustofa Dar, iku yo amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Yo ono bener yo nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok bokai zakat. Karo dene sebagian mereka yo wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi konto zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berapa kilo? 200 kilo ke? 200 kilo wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter senengan ngaji swarga neraka tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk piranan? Setengah kilo. Setengah kilo itu kayak pakanan doro. Napa? Pancera. Nak sing melarat 400 itu setengah kilo. Nak sing melarat 800. Seberapa? Saiki atok ora rata wong tuk kemoto 20 kilo. Timbang rata tapi wong kayak manuk doro. Yaiku untuk beras seberapa? Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, harus iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil yo masuk akal. Biye-biye podo-podo pikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atok ora dibagi rata sing penting kemotong regani wong. Biye-biye faktor zakat iku ana ikrame kala bala tukrimun al yatim. Nak ngekeki ana mulyanone. Wong dikeki 1/4 kilo mulyano tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngene iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu nasawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku iku bener tapi yo mungkin salah, tapi kayakku salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek iku haram tok wong elek. Ya ono mirip bener.
Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misale aku ujug-ujug istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram untuk wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa ngono. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar enggak? Mungkin. Terus ono sing bantah, ora ono hadise. Apa meneh sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah. Ya ono bener. Terus ono wong neh sing dipendapat jogeman untuk wong sugih. Biasane wong untuk wong sugih iku diburohno. Wong alim untuk wong wedok sugih diburohno. Ya ono bener e, rata-rata wong kiri diburohno wong sugih. Ya kadang ya ono salah, atau diburono lah numpak Innova timbang majikan tapi satpam. Misale, ya ono miripe. Itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku shawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus shawab. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa, ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya ada kunut. Padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Karwan wis kapundhut ditanya, "Lima adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Julani, ikroman lihadal madzhab." Aku ngerkani madzhab iki. Terus tak tonton meneh, iki kowe nek ora paham iki buangeten. Kowe sholat duhur dengan sadar, 1 rakaat rukuk 2 itu sah apa enggak? Loh, rukuk 2 kali kan? Di rakaat ula, kue rukuk 2 kali sah ndak? Menambahkan 1 rukun rukuk. Ndak sah. Sholat itu batal dengan menambahi 1 rukun. Jadi kena rukuk 2 kali, sholat duhur loh. Sah ndak? Ndak sah. Nambahi sujud 3 kali. Ndak sah. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan 1 rukun. Yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak koi mau jawab ya. Wes keliru lah. Gue cah murid teh masih beringosan kan murid gitu. Takbir 4 rakaat itu rukun apa sunat? Rukun yang bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Sehingga dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa enggak ijek donga meneh. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung takono sing tahu-tahu haji ya, bertakbir keempat sing tahu umroh. Nah di Mekah langsung salam atau bobo donga. Langsung salam. Tapi nek teng Indonesia donga. Jadi dongane pembidon aneh. Sudah sampean yakin kalau 4 tadi rukun? Tak latih fikih. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal enggak dalam sholat jenazah? Loh enggak jawab sih. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu zikri. Iso wae dekne nambahi akbar niat rukun tapi mujarradu zikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal, berarti nambahi rukun. Lalu jenis pendapat ini ya mirip bener mirip salah. Lah wong awal ngomong kok kowe ora dadi dhuwit kok geger wae iku perelek meneh. Elek wong ya kowe iku anggere menyangkut dhuwit ngono kok geger. Mergo ora dadi duwe, wong elek meneh kan rokok, ngomongan niku mari rokok. Lain seperti itu, terus tak bedheki meneh misalnya. Gak jawab ya. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe salat maghrib lah atau salat isya atau salat apa saja. Aku kan sering salat maghrib teng mriki makmum Mustofa dan setelah Mustofa salam pertama, yang menjadi rukun salat itu salam pertama apa kedua? Enggak, jawab saja. Pertama. Terus Mustafa jenggot tapi jenggot itu sunat tuh, muni jenggot tuh bengenya bengelem raro aku. Ya Mustafa kan sering jadi imam ya. Nah Mustafa wis salam, wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe biasa napa? Warahmatullahi sauni-unimu maksudnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam itu statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak, jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, apa mana nak kesuwen rondok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Masuk akal orang? Nah, ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal enggak? Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada? Itu makmum sopo, makmum Mustafa. Lah saya kira surah sholat kok bawa makmum. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh enggak? Kira orang aneh mergo kira iso ngaji. Lah yo selama ini nganggep gak aneh mergo kira iso ngaji. Coba saiki bar ngaji iki kok terus ngoso aneh. Bar ngaji iki lho kok iki teko, nailing tapi yo. Setelah imam salam itu dia masih sholat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Wong wis ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaklukkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Ahmad mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutamimati sholat, termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ora mutu mau ngono kok dibakas sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek ngono iku. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Sehingga di pondok saya, di pondok sarang begitu separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Ngono aja, jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Enggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada enggak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kok pede mbahmu, wong padha kaya iya, kaya ora. Ini mas, nah yang seperti